Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, bahwasanya atas izin dan rahmatnya hari ini hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Untuk itu kita harapkan doa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang tengah kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan tidak lupa semoga salam serta sholawat dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, barangkali singkatnya hidup ini hanya 3 hari. Yang pertama adalah kemarin, itu artinya sejarah. Yang kedua hari ini, waktu yang sangat singkat. Yang ketiga adalah besok, itu adalah misteri. Oleh karena itu patutlah kita dalam keadaan masih hidup selalu introspeksi pada diri kita, atau yang dikenal dengan muhasabah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam muhasabah. Rasulullah memberi isyarat kepada kita bahwa sepanjang hidup kita harus benar-benar memperhatikan apa yang telah kita laksanakan. Sehingga yang pertama, esensi muhasabah yaitu riayatut taqwa, artinya memelihara ketakwaan. Jadi dalam kehidupan ini perhatikanlah ketakwaan kita. Apakah kemarin sudah benar takwa kita kepada Allah? Kenapa takwa sering didengungkan oleh mubalik atau khotib dalam khutbah Jumat? Memang takwa merupakan salah satu gelar yang paling tinggi dari Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling benar takwanya. Maka pantaslah Rasul memberi isyarat, perihalalah ketakwaan kita. Sehingga apabila kita berangkat haji, Allah telah memberi peringatan kepada kita bahwa harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Watajawadu faina khairul jadi takwa. Bawalah bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Maka pantas Rasul yang pertama, riayatut takwa, peliharalah ketakwaan kita. Rasul ditanya oleh sahabat, atau Rasul bertanya, coba apa artinya takwa? Kata Rasul dijawab dengan singkat, apabila kalian berjalan di tempat yang gelap dan banyak duri,
Bagaimana kira-kira sikap kalian? Kata sahabat, sudah belum tentu aku harus hati-hati. Nah itulah ciri orang yang bertakwa itu, hidupnya selalu hati-hati. Maka para mubalik suka diartikan dengan takwa. Yang pertama adalah tawadu, artinya rendah hati. Walaupun kata orang kita ini lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi jabatannya, bahkan harta dan amalnya, tetapi merendah. Jangan riya, jangan ingin dipuji. Nah kata Rasul, apakah kemarin sudah begitu kita? Sudah merasa merendah, sudah merasakan bahwa kita ini adalah lebih rendah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri yang pertama adalah orang yang bertakwa tawadu, merendah. Orang yang bertakwa apabila melihat orang lebih tua, dia memuji kepadanya, kalian sudah tua, artinya ibadah sudah banyak, sedangkan aku masih muda, barangkali ibadah baru sedikit. Selalu merendah. Apabila bertemu dengan umur yang paling muda, kalian masih muda, dosa masih sedikit, sedangkan aku sudah tua, barangkali dosa sudah banyak. Selalu merendah. Bertemu dengan orang kafir, kalian hari ini kafir, tapi tidak tahu, mungkin matinya husnul khotimah, dan aku tidak tahu walaupun sering ibadah. Nah itulah sifat orang yang bertakwa, selalu merendah. Yang kedua adalah qanaah, yaitu menerima apa adanya. Waktu zaman Rasulullah ditanya, bagaimana cirinya apabila kita ingin menjadi orang yang kaya? Kalau bertanya kepada kita, barangkali apabila ingin orang kaya, banyak uang, bekerja keras dan sebagainya. Kata Rasul, bukan. Apabila kita ingin kaya adalah harus berbuat qanaah. Qanaah artinya menerima apa adanya, walaupun kita sedikit harta dibandingkan dengan orang lain, tapi dengan bersyukur kepada Allah kita bahagia. Maka unsur kebahagiaan adalah bersyukur kepada Allah. Itu adalah qanaah. Tetapi walaupun kita banyak harta, tetapi tidak bersyukur kepada Allah, selalu masih kurang. Akhirnya hidup menurutkan hawa nafsu, celaka akibatnya. Maka orang yang bertakwa qanaah, menerima apa adanya, insya Allah bahagia. Yang selanjutnya adalah waro. Waro itu adalah hati-hati, syubhat. Jadi orang yang bertakwa itu jangan pun barang haram, barang halal juga hati-hati. Apakah sifatnya halal, mungkin zatnya haram. Apabila sebaliknya, itu selalu hati-hati. Dan makanya dalam muhasabah yang pertama kata Rasul, riayatut taqwa, memelihara ketakwaan. Pelihara ketakwaan kita. Mungkin asa benar menurut kita, tapi menurut Allah barangkali kita kurang pas. Yang kedua adalah al-itla'u ala uyubi nafs, yaitu harus memperhatikan, menyadari kesalahan diri sendiri. Jadi orang yang selalu memperhatikan kesalahan diri sendiri, insya Allah ingin selalu berbuat baik. Maka kata Rasul, perhatikan kesalahan sendiri, hormati kebaikan orang lain. Tetapi kepada orang lain, perhatikan kebaikannya, lupakan kesalahannya. Kadang-kadang kita terbalik. Untuk kita sendiri selalu memperhatikan kebaikan, tapi kesalahan lupa. Kesalahan biasanya disampaikan untuk orang lain. Ya Allah, bagaimana kemarin kita sudah berbuat salah? Tidak apa-apa, asal kita menyadari engkau adalah salah dan akhirnya bertobat. Insya Allah
Allah akan mengampuni kesalahan kita asal benar tobat kepada Allah. Di zaman Nabi Musa, kekeringan, tidak turun hujan. Musa mengumpulkan umat untuk berdoa kepada Allah, istisqa, agar turun hujan. Tetapi apa yang terjadi? Langit sudah biru, tetapi hujan tidak turun. Sehingga Musa bertanya kepada Allah, Tuhan, kenapa ini langit sudah biru tapi hujan tidak diturunkan? Kata Allah, aku tidak akan menurunkan hujan sebab di antara kalian yang hadir ini ada orang yang sudah sekian puluh tahun dosanya. Maka aku tidak akan kabulkan pertemuan hari ini sebab di antara kalian ada orang yang berdosa. Jadi bagaimana agar hujan turun? Kata Allah, umumkan saja kepada jamaah, siapa yang mempunyai dosa mohon maaf agar keluar dari pertemuan ini. Setelah diumumkan, yang mempunyai dosa mendengar, waduh, aku banyak dosa. Kalau keluar dari pertemuan pasti orang lain tahu bahwa akulah orang yang bersalah. Maka akhirnya saat itu orang tersebut menangis, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya akulah yang banyak dosa, aku menyesal, dan sekarang aku akan tobat dan tidak akan melakukan lagi, dan aku akan selalu berada dengan orang yang soleh. Maka tidak lama lagi turunlah hujan. Setelah turun hujan, Musa kaget, ya Allah, kenapa hujan sudah turun sedangkan orang yang punya dosa belum keluar dari pertemuan ini? Kata Allah, sudah, orang yang sudah dosa barusan sudah taubat kepadaku. Oh, kalau begitu tunjukkan siapa orangnya. Jangan ingin tahu siapa orang bersalah, cukup saja aku yang tahu. Nah, itulah keagungan Allah. Maka Allah diabadikan, Allah adalah senang kepada orang yang mohon ampun. Maka ampunilah aku. Saya sering memberi contoh, seseorang kehilangan barang lebih-lebih berharga, tetapi ketemu lagi pasti bahagia. Allah lebih bahagia terhadap orang yang punya salah bertobat kepada Allah. Nah, oleh karena itu, sebab kita manusia punya masa lalu tapi ada masa depan, sudahlah. Kemarin melakukan hal yang hilaf, tapi hari ini kita berbuat baik. Maka itulah muhasabah yang kedua, al-idla'u ala uyubin nafs, yaitu menyadari kesalahan diri sendiri. Yang ketiga adalah dzikrul maut, artinya kita harus selalu mengingat kematian. Memang kita bosan, pasti bosan mengingat mati, tiap mau balik mengingat mati. Ya memang kita semua yang hadir pasti mati. Urang ayeuna cararik di masjid nuan naon, nuan duit can kudu dibere, nuan gawe hese, tapi nuan maut pasti. Duka maut geus bimahan, duka maut geus kolot. Sebab mati itu tidak berdasarkan nomor urut, tapi nomor dulu. Adina hirup kene anu gering jag-jag nu cagir maut. Lanjutna hirup adina maut. Indung bapak hirup tapi anak nangis maut. Maka dzikrul maut, haruslah ingat dengan mati. Dimanapun kita berada pasti mati. Sedih Pak, apabila kita ingat mati, 1 menit saja merenung, Masya Allah, apakah mati kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Insya Allah apabila mati dalam keadaan soleh, kita akan bahagia. Sehingga apabila kita mati orang soleh, khodimuni, segerakan aku kubur, sebab sudah diperlihatkan tempatku begitu indah. Tapi orang yang tidak soleh tak kala mati tidak mau, Rabbi rji'un, Tuhan tidak sanggup aku mati, hidupkan lagi 1 minggu saja. Sebab alam akhirat apabila roh mau diambil diperlihatkan, nu soleh ditinggalikeun tuh kaser tempat anjeun meuningna, pasti kodimuni segerakan aku kubur. Jelema anu kafir tinggal di tempat mana, maka dia menangis
menyesal. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita ingin mati itu dalam husnul khotimah. Insya Allah apabila masih diberi kesempatan hidup, selalu kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah al-azdiyadu minal sholih, yaitu memperbanyak amal soleh. Hadirin yang berbahagia, dalam Quran surat Al-Kahfi Allah menegaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Apabila kalian ingin dipertemukan dengan aku nanti di yaumul akhir, beramal soleh saja. Nah, mudah-mudahan kita hadir di sini salah satu merupakan amal soleh. Insya Allah nanti bertemu dengan Allah. Apakah bertemu dengan Allah bahagia? Sudah pasti bahagia. Dia adalah orang yang Maha Rahman, Maha Rahim. Jangan pun diminta, tidak juga memberi kepada kita, pastilah bahagia. Jangan pun bertemu dengan Allah di dunia, bertemu dengan orang yang lebih ditinggikan seorang pejabat. Waduh bahagia. Abdi kamari penak jeung presiden, jeung gubernur, dar dipoto, tunun di ruang tamu ngalah katingali. Merasa bangga bahagia. Lebih-lebih bertemu dengan Allah. Insya Allah kita yang hadir nanti bertemu dengan Allah, asal modal kita adalah beramal soleh, jangan beramal salah. Tapi hati-hati, beramal soleh diantaranya kita sholat, infak, puasa. Kita jangan mengakui soleh. Untuk orang yang mau soleh itu adalah salah. Tapi orang yang mau mengakui salah itu artinya soleh. Jadi jangan menghina kepada orang lain sebab dia ibadahnya kurang baik, jangan. Boleh memuji diri sendiri, tapi jangan menghina orang lain. Cek Sunda mah muji sorangan tapi maledog batur tegengen. Urang mah tahajud getol, sedekah gede geus. Ulah maledog batur, urang mah jumahan getol, infak gede ai si eta. Meni eueuh kuwana eta teh mudi sorangan bari jeung maledog batur. Ya boleh demikian. Walaupun kata orang lain kita sering ibadah, tapi jangan mengakui kita soleh. Sebab orang yang mengakui soleh itu adalah salah, sedangkan orang yang mengakui salah itu adalah soleh. Yang kelima, kata Rasul, dahurul jannah, memasuki surga. Ingat kata Allah, apakah pantas kita masuk surga? Apakah pantas kita dengan sholat, infak, zakat, puasa masuk surga? Belum tentu kata Allah. Apabila mengandalkan ibadah itu hanya berapa kebaikan, tapi bisa masuk surga kalian adalah atas rahmat Allah. Pada itu mah kudu sholat, kudu puasa, supaya kumaha rahmat Allah. Sumuhun Allah bade masih rahmat kumaha cara sholat mah, cara infak, para puasa. Nah, makanya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan oleh kita baik sholat, puasa, zakat dan yang lainnya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah apabila Allah selalu memberi rahmat kepada kita, nanti kita dimasukkan di tempat surga yang kita nantikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridho Allah, itulah khutbah yang pertama saya sampaikan. Apabila benar dari Allah, silahkan terima. Apabila salah dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita menghadirkan hati pada ilahi Rabbi, memohon doa. Mudah-mudahan Allah selalu mendengar dan mengabulkan doa kita bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Agung, hari ini kami bersyukur kepadamu atas izin dan rahmat-Nya bisa melaksanakan ibadah khususnya sholat Jumat. Untuk itu kami mohon kepadamu ya Allah, ibadah yang kami laksanakan agar dicatat oleh-Mu sebagai amal soleh. Ya Allah, kami sadar untuk menjadi orang soleh tidak mudah dan ringan, tapi berat dan susah. Namun atas kerja keras kami didorong dengan iman yang kuat dan ridho-Mu, insya Allah harapan kami berhasil. Oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, jangan beri beban yang berat apabila kami tidak sanggup mengikurnya. Kami lemah tanpa kekuatan dari-Mu, kami bodoh tanpa ilmu dari-Mu, kami miskin tanpa harta dari-Mu. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan lahir batin, sehat walafiat, agar bekerja lebih mantap, dan berilah ilmu yang luas agar ibadah terasa mudah, dan berilah harta dengan penuh barokah agar kami lebih pandai bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, kami hanya pandai memohon dan meminta, belum bisa berbakti. Maka di saat yang mulia ini, di hari Jumat di masjid, kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami nurul hidayah kepada kami, agar kami sebelum mati tahu ini adalah benar, itu adalah salah, sehingga insya Allah mati kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.